kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Penguji dan Bapak Ibu Guru di sini dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Baik karena atas berkatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Buah Alpukat atau Persea Americana Mild sebagai bahan dasar pembuatan yogurt nabati. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Yohana Agatha Renolorang sebagai pembicara 1. Saya Lucia Stefania Gonçalves Aguera sebagai pembicara 2. Saya Lorenzi Sudirman sebagai pembicara ketiga. Tanpa memperpanjang waktu, saya mempersilakan pembicara 1 untuk memulai presentasi. Baik, yang pertama bab 1 pendahuluan latar belakang. Tingginya kasus intoleransi laktosa di masyarakat menjadi salah satu masalah dalam mengonsumsi produk berbahan dasar susu hewani karena dapat menimbulkan gangguan pencernaan akibat kekurangan enzim laktase. Oleh karena itu, diperlukan alternatif produk yang lebih aman, yaitu yogurt berbasis nabati yang tidak mengandung laktosa. Maka dari itu, kami memilih buah alpukat sebagai bahan dasar dari yogurt nabati. Di sisi lain, buah alpukat memiliki potensi besar karena mengandung lemak sehat yang baik untuk tubuh, serat yang dapat membantu proses pencernaan dan berbagai vitamin, serta tekstur lembut yang creamy yang dimiliki alpukat dapat membantu pembentukan yogurt. Selain itu, produksi alpukat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lembata, tergolong melimpah. Namun, pemanfaatannya masih terbatas dan umumnya hanya dikonsumsi langsung atau dijadikan jus. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan inovasi dalam pengolahan alpukat, produk yang dapat bernilai tambah, salah satunya melalui pembuatan yogurt nabati berbahan dasar alpukat. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, kami tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pemanfaatan Buah Alpukat Persea Americana Mild sebagai bahan dasar yogurt nabati. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat kami mengembangkan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan yogurt nabati berbahan dasar alpukat, dan yang kedua, bagaimana tingkat penerimaan panelis terhadap yogurt alpukat berdasarkan uji organoleptik terkait aroma, warna, dan tekstur serta rasa. Adapun juga tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui proses pembuatan yogurt nabati berbahan dasar alpukat, dan yang kedua, untuk mengetahui tingkat penerimaan panelis terhadap yogurt alpukat berdasarkan uji organoleptik. Adapun juga manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, untuk manfaat teoritis, menambah pengetahuan pemanfaatan alpukat dalam produk minuman. Yang kedua, bagi masyarakat, panduan praktis pemanfaatan alpukat bernilai tambah. Yang ketiga, bagi sekolah dan peneliti selanjutnya, sebagai referensi inovasi bahan nabati. Yang berikut, bab 2 tinjauan pustaka. Yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yang pertama, buah alpukat yang terdiri dari deskripsi buah alpukat, morfologi buah alpukat, klasifikasi buah alpukat, dan kandungan buah alpukat. Yang kedua, susu kedelai yang terdiri dari kandungan susu kedelai dan manfaat susu kedelai. Yang ketiga, starter yogurt. Dan yang keempat, yogurt nabati yang terdiri dari pengertian yogurt nabati dan keunggulan yogurt nabati. Yang kelima, laktosa dan intoleransi laktosa yang terdiri dari pengertian laktosa, intoleransi laktosa, dan fermentasi pangan. Dan yang keenam, bakteri asam laktat. Bisa lihat dengan jelas, Dewan Ibu Guru Penguji bisa melihatnya di halaman 6-15. Sekian dari saya memberikan kesempatan kepada pembicara 2 untuk menjelaskan bab 3 dan bab 4. Bab 3 metodologi penelitian. Poin yang pertama yaitu waktu dan tempat. Penelitian dilaksanakan pada Sabtu 14 Maret 2026 di Laboratorium Kimia Fisika Smash Frater Don Bosco Loleba. Poin yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode eksperimen. Metode eksperimen ini dilakukan guna mengetahui proses pemanfaatan buah alpukat
sebagai bahan dasar pembuatan yogurt nabati dan uji organoleptik. Poin yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan observasi. Studi literatur yaitu mengumpulkan teori, jurnal, dan video terkait pemanfaatan alpukat sebagai bahan dasar yogurt nabati, sedangkan observasi yaitu pengamatan langsung proses pembuatan yogurt didukung oleh dokumentasi. Poin yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen penelitian mencakup alat dan bahan yang digunakan selama pembuatan yogurt nabati berbahan dasar alpukat. Poin yang kelima yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja terdiri dari langkah-langkah dalam pembuatan yogurt nabati berbahan dasar buah alpukat dan uji organoleptik. Poin yang keenam, teknik analisis data. Data yang diperoleh kemudian dicatat dan dianalisis secara deskriptif. Bab 4, hasil dan pembahasan. Poin yang pertama, hasil penelitian. Yang pertama, ekstraksi daging alpukat. Alpukat yang dipilih kemudian diambil dan dihaluskan bersama 200 ml susu kedelai. Yang kedua, pasteurisasi. Susu kedelai 120 ml ditambah dengan 3 sendok makan buah alpukat, dipanaskan hingga suhu 80-85 derajat Celcius untuk membunuh mikroorganisme. Campuran didinginkan hingga 40 sampai dengan 45 derajat Celcius, lalu ditambahkan dengan 1 sendok makan starter. Yang kedua, fermentasi. Campuran dimasukkan ke dalam toples steril bertutup kain bersih, difermentasi 8 sampai dengan 10 jam, lalu disimpan dalam lemari pendingin untuk menghentikan proses fermentasi dan memperkokoh tekstur. Poin yang kedua, pembahasan. Uji organoleptik dilakukan oleh 7 orang panelis menggunakan skala penilaian dari 1 sangat tidak suka sampai dengan 5 sangat suka. Hasil uji organoleptik pada aspek warna menunjukkan warna hijau muda yang dapat diterima. Pada aspek rasa menunjukkan penerimaan panelis masih cukup. Pada aspek aroma menunjukkan bahwa panelis suka atau masih dapat diterima. Pada aspek tekstur, panelis cukup suka terhadap tekstur yogurt nabati dengan bahan dasar buah alpukat. Sekian dari penjelasan saya memberikan kesempatan kepada pembicara ketiga untuk membahas bab 5. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya bab 5, penutup. Berdasarkan penjelasan pembicara 1 dan pembicara 2, kami mempunyai beberapa kesimpulan, yaitu penelitian yang kami hasilkan memiliki kualitas yang cukup baik, namun masih perlu penyempurnaan karena terdapat sedikit rasa pahit, keasaman yang kuat, dan tekstur yang kurang kental. Berdasarkan uji organoleptik yang kami lakukan, yogurt alpukat dapat diterima penulis dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur walaupun ada sedikit kekurangannya. Penelitian yang kami lakukan ini juga menunjukkan bahwa alpukat berpotensi sebagai bahan dasar yogurt nabati, khususnya bagi masyarakat yang menghindari susu hewani. Selanjutnya saran, kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, kami ingin memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya agar bisa menyempurnakan penelitian ini, yaitu perlu penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan buah alpukat dalam yogurt nabati dengan variasi bahan dan komposisi yang untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya, penelitian selanjutnya disarankan melakukan uji organoleptik dengan jumlah penulis yang lebih banyak agar hasil lebih akurat. Selanjutnya, penelitian selanjutnya diharapkan menilai kandungan gizi yogurt alpukat untuk mengetahui manfaat kesehatannya. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan variasi waktu fermentasi yang lebih lama, yaitu sekitar 10-14 jam, guna mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas yogurt nabati baik dari segi rasa, tekstur maupun kandungan. Sekian presentasi dari kami membuka sesi pertanyaan dari para ibu penguji untuk kami. Baik, terima kasih. Waktunya pas 10 menit ya. Baik, dipersilakan untuk tim penguji. Waktu sesi tanya jawab 10 menit. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami beri apresiasi dulu untuk ketiga peserta yang sudah berhasil menulis dan mempresentasikan karya tulis ilmiahnya. Baik, di sini ada beberapa hal yang mau coba Ibu konfirmasi. Salah satunya untuk pengetahuan pribadi dan juga untuk teman-teman. Baik, saya mulai dulu. Dibaca baik-baik dulu judulnya. Ya, bisa. Pemanfaatan buah alpukat sebagai bahan dasar pembuatan yogurt nabati. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya tanya dulu, apa itu yogurt? Yogurt itu apa? Makanan yang difermentasi. Difermentasi dari susu. Oke. Berarti bahan dasar yogurt itu dari susu. Seperti itu ya. Berarti bahan dasarnya dari susu. Kalau dilihat dari judul, maka setiap orang yang membaca judul ini akan berasumsi bahwa buah alpukat inilah susunya, bahan dasar susunya. Jadi sekilas saya awam akan hal ini. Begitu membaca ini, maka dalam bayangan saya, maka yogurt yang dihasilkan ini dihasilkan dari susu alpukat. Karena tadi disampaikan yogurt adalah olahan, makanan atau minuman olahan dari susu yang difermentasi. Jadi ketika saya membaca, dalam bayangan saya susunya adalah susu alpukat. Berarti ada produk susu alpukat ini. Lalu yang berikut, setelah membaca judul, masuk ke bab 2, muncullah di situ ada susu kedelai. Ada susu kedelai. Sehingga ini yang akhirnya membuat sedikit rancu. Sedikit rancu. Jadi dari judul dapat gambaran bahwa susunya itu adalah susu alpukat. Oh, ternyata di tinjauan pustaka ada muncul di situ susu kedelai. Artinya bahwa susu kedelai itu seharusnya juga dimasukkan pada bagian judul itu. Karena yang difermentasi ternyata dari susu kedelainya juga. Baik, sehingga nanti solusinya dua. Buat ulang penelitiannya atau perbaiki judulnya. Jadi solusinya cuma satu saja. Lalu yang berikut, karena dari judulnya seperti ini, maka kerumusan masalah. Rumusan masalah bagaimana proses pembuatan yogurt nabati berbahan dasar alpukat. Jadi tetap memberikan gambaran bagi kami bahwa susunya itu susu alpukat yang kemudian difermentasi menjadi yogurt. Lalu yang berikut di bab 3, di metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data, di situ ada studi literatur, observasi, lalu ada juga untuk itu digunakan dokumentasi. Bisa berikut saya penjelasan maksud digunakan dokumentasi untuk mendukung data hasil penelitian. Saya dengarkan dulu dari peserta seperti apa maksudnya. Boleh dilihat di KTI kalian halaman 19. Metode pengumpulan data yang kalian gunakan. Yang pertama ada studi literatur. Jelas di situ dijelaskan, tidak masalah. Yang kedua ada observasi.
jelas. Yang saya butuh untuk dijelaskan itu yang setelah itu digunakan dokumentasi. Apa maksudnya di situ? Dokumentasi itu, terima kasih atas jawaban dan terima kasih atas pertanyaannya. Dokumentasi itu maksudnya adalah dalam bentuk gambar, yaitu dalam bentuk gambar yaitu proses pemanfaatan buah alpukat sebagai yogurt nabati. Jadi dokumentasi itu yang kalian buat atau yang kalian lihat? Yang kami buat. Yang dibuat, iya. Maka Ibu beri sedikit revisi ya. Oke. Jadi untuk metode pengumpulan data, jadi mungkin yang dimaksudkan di sini adalah studi dokumentasi. Nah, tahun lalu juga masih ada yang keliru tentang ini. Jadi bukan dokumentasi, tapi studi dokumentasi. Nah, ini teknik bukan peserta mendokumentasikan prosesnya, bukan. Tetapi peserta menggunakan referensi dari dokumentasi penulis atau peneliti, referensi-referensi lain dalam bentuk video, foto untuk membantu memperkaya tulisannya. Ya, jadi ini sekali lagi diingatkan untuk kita semua, mungkin jangan keliru ya. Jadi metode pengumpulan data itu studi dokumentasi, bukan dokumentasi dalam bayangan bahwa saya memfoto hasil pekerjaan saya atau proses saya untuk dimasukkan ke sini. Bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan studi dokumentasi adalah para peserta melihat dokumentasi dari referensi-referensi yang sudah dibuat oleh orang lain, ya foto atau video atau proses yang dipelajari untuk membantu kalian dalam mengumpulkan data untuk menulis, memperkaya karya tulis kalian. Itu disebut studi dokumentasi. Jadi bukan peserta mendokumentasikan prosesnya untuk ke sini. Itu berarti. Bisa ya untuk peserta yang lain? Dari tahun lalu, 2 tahun lalu masih juga ada yang keliru. Jadi studi dokumentasi. Lalu yang berikut di instrumen penelitian, alat yang digunakan. Jadi tadi metode, nah sekarang alat yang digunakan. Kalau melihat di rumusan masalah, di bagian kedua itu bagaimana tingkat penerimaan panelis. Bagaimana tingkat penerimaan panelis. Nah itu artinya ada metode pengumpulan data yang terlewatkan. Jadi bukan hanya studi literatur, observasi, studi dokumentasi. Ya. Bagaimana caranya kalian mendapatkan data hasil tes organoleptik itu? Dapat datanya dari mana? Uji organoleptiknya. Baik, terima kasih. Untuk uji organoleptiknya itu kami membuat terus diberikan kepada para panelis untuk mencobanya. Setelah itu dari panelis itu mereka akan memberikan rasa, aroma, warna dan teksturnya. Oke, disebut apa proses itu? Kalian memberikan apa kepada panelis ini? Yogurt. Ya, untuk mendapatkan jawaban mereka suka atau tidak suka, apa tiba-tiba makan? Mereka mengangguk saja atau bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Apa yang dilakukan oleh peserta? Kan yogurt nih dikasih, hanya dengan membaca wajah mereka langsung kalian centang atau bagaimana? Memberi penilaian, sehingga saat kami memberikan yogurt itu mereka memberikan kami penilaian tentang aroma, warna, rasa dan tekstur. Jadi sebelum panelisnya memberikan penilaian, apa yang kalian berikan kepada panelis supaya dapat penilaian? Kuesioner. Itu maksudnya ya. Jadi salah satu instrumen yang digunakan adalah kuesioner ya. Baik, mungkin dari Ibu itu saja. Jadi terima kasih karena melalui karya tulis kalian ini kami sebagai penguji juga mendapat pengetahuan tambahan. Oh ternyata yogurt seperti ini dan seterusnya. Lalu ke teman-teman juga ada beberapa poin tadi yang bisa membuka pikiran. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Renya, Fania, dan Enzo, semangat. Oke. Baik, yang pertama sebenarnya ibu yang mau ibu sampaikan atau ibu mau tanyakan sudah diborong semua oleh Ibu Rene. Jadi ibu di sini, ibu cuma melihat di sini sistematika penulisan, nanti coba dilihat kembali spasi dan jarak yang kiri kanan semua diperhatikan kembali, atau mungkin karena ini di fotokopi jadi kelihatannya seperti turun sekali ya, dia punya jarak di atas dengan tulisan yang bab 1 dan seterusnya. Yang kedua sama seperti Ibu Rene tadi, ketika pertama kali membaca judul ini sama. Kami berpikir bahwa ini susunya dari alpukat. Ternyata susunya menggunakan susu kedelai. Susu kedelai juga, kalau alangkah lebih bagusnya lagi, susu kedelai itu kalian buat sendiri. Karena ini susu kedelai yang kalian beli toh, mereknya apa? Soya. Oke. Jadi ibu lihat di sini di penelitian yang relevan, coba dilihat di halaman berapa. Oke, di penelitian yang relevan di halaman 15 di bagian 2.7 itu, yogur susu kambing etawa dengan tambahan daging buah alpukat sebagai minuman fungsional. Kalau menurut ibu, lebih cocoknya judul kalian seperti ini, formulasi kalimatnya seperti ini: yogur susu kedelai dengan tambahan daging buah alpukat. Jadi sebenarnya daging buah alpukat itu sebagai tambahan. Sekarang ibu mau tanya, bisa jelaskan sedikit tentang proses fermentasinya? Fermentasi dari yogurt yang kalian buat ini, bisa dijelaskan secara singkat? Untuk proses fermentasinya itu kami menggunakan campuran susu kedelai, alpukat, lalu ditambahkan dengan starter yogurt. Dan yang kami gunakan itu bakterinya itu Lactobacillus dan Streptococcus. Setelah itu kami diamkan dia selama 8 sampai 10 jam. Lalu kami mengikat dia dengan kain. Setelah itu disimpan pada suhu ruangan sekitar 37 sampai 45 derajat Celcius. Oke, terima kasih Rena. Jadi fermentasi itu apa dulu? Mengubah apa menjadi apa dengan bantuan apa? Itu yang seharusnya nanti juga ada di kalian punya pembahasan. Oke, terus yang selanjutnya di bab 4 hasil dan pembahasan, di hasil penelitian. Ini juga untuk yang lainnya karena sudah beberapa KTI yang ibu lihat, itu di situ di hasil penelitian mengulang kembali apa yang sudah ada di prosedur kerja. Seharusnya di situ kalian menjelaskan secara singkat apa yang kamu kerjakan, tetapi hasilnya apa. Contoh fermentasi misalnya, fermentasi mungkin di jam yang kesekian kalian bisa mencium aroma apa di situ. Kalau fermentasi pasti ada aroma asam. Itu bisa dicatat di hasil penelitian kalian. Nanti baru dibahas kenapa muncul aroma asam itu di pembahasan. Seperti itu, ini seperti munculkan kembali semua yang ada di prosedur kerja. Jadi dengan segala foto-fotonya. Kemudian yang berikutnya yang di paling terakhir, ibu lihat di uji organoleptik itu, di situ disimpulkan bahwa responden atau panelis suka dengan yogurt yang kalian hasilkan.
Ibu juga belum rasa karena ibu bukan alergi alpukat, ibu memang agak tidak suka makan ya lembek-lembek. Jadi nanti mungkin Ibu Rene bisa coba dulu. Baik ya. Kalau begitu rasanya aman. Kalau dalam ini sudah dicoba diberikan kepada teman-teman dan syukur sampai sekarang tidak ada yang melaporkan ada kejadian luar biasa, berarti produk kalian untuk saat ini masih aman. Terima kasih. Tetap semangat untuk memperbaikinya nanti bisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Renya, Fania, dan juga Kenzo, serta untuk penguji 1 dan 2 untuk masukan, saran, dan revisinya. Saya akan membimbing mereka untuk melakukan revisi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok yang pertama. Terima kasih untuk Ibu Rene, Ibu Clara, dan Ibu Tianti sebagai penguji 1, 2, dan 3. Untuk kelompok yang sudah maju segera merevisi apa yang telah disampaikan